Shalom Bapak Mama, saudara-saudariku yang diberkati Tuhan. Selamat bertemu kembali di Suara Marturia, Senin 6 Januari 2025. Hari ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan yang terambil dari kitab Kejadian 1 ayat 4 hingga ayat yang ke-10. Sebelum kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami bersyukur ketika hari ini Tuhan menganugerahkan kami kehidupan. Mari memberkati kami ya Bapa. Biarlah kehidupan kami terus menjadi bagian yang hidup bagi sesama kami. Tapi siapakah kami ya Bapa? Kami membutuhkan firman Tuhan sebagai terang untuk menerangi langkah kami dalam menjalani hari-hari hidup ini. Mari berfirmanlah kepada kami, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Kitab Kejadian 1 ayat 4 hingga ayat yang ke-10. Di bawah perikop, Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Dan jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala dan Ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit, jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kedua. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering, dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan, dan yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca firman Tuhan, tapi juga yang mau melakukan di dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak Mama, saudara-saudariku yang diberkati Tuhan, tema yang menuntun kita di dalam perenungan pada saat ini adalah hari kedua air kehidupan. Di awal tahun 2025 ini, kita dituntun untuk bagaimana kita melihat awal yang baru itu. Awal yang ditetapkan oleh Allah di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Pada hari yang kedua, Ia menciptakan air, yaitu air yang berada di bawah cakrawala atau langit yang berada di atas. Kita sebagai ciptaan, sebagai manusia, ketika kita ada di bawah langit, kita melihat bahwa penyertaan Tuhan itu luar biasa. Kalau kita ada di pantai, kita melihat ke arah laut, kita juga melihat itu penyertaan Tuhan luar biasa. Tetapi kemudian kedua ini saling mengisi satu dengan yang lain, antara langit dan juga laut. Di hari kedua penciptaan digambarkan bahwa ada air di atas langit, dan ketika langit terbuka, air tercurah ke bumi. Kita bayangkan bahwa kasih Tuhan menyertai kehidupan kita juga seperti itu. Seperti ada kehidupan, seperti ada yang bergerak dan terbentuk dengan baik. Bahkan ketika kita melihat bahwa ketika air dicurahkan ke bumi, di sana Allah melihat bahwa semua makhluk itu membutuhkan air kehidupan. Maka dari itu sebagai manusia yang juga diciptakan oleh Allah,
dalam kehidupan kita setiap hari, kita diajak untuk berefleksi bahwa kita membutuhkan air. Air yang terus tercurah dalam kehidupan kita. Kalau dalam kehidupan kita di kota, kita sudah sangat baik untuk mendapatkan air, kita dengan mudah mendapatkannya. Tetapi kemudian bagaimana dengan refleksi saudara-saudari kita yang kemudian mereka susah untuk mendapatkan air sebagai air kehidupan, sebagai yang terus menghidupi mereka, karena air itu adalah tanda bagaimana menumbuhkan sesuatu dari yang mati menjadi hidup. Maka dari itu, Bapak Mama saudara-saudariku, kita belajar dari air yang sudah diciptakan oleh Allah, dan kita belajar dari pencipta air itu sendiri, yaitu Allah. Allah menciptakan sekaligus membuat pemisahan antara terang dan gelap, serta darat dan laut. Ia melihat apa yang harus dipisahkan dan menjadi baik. Ia membuatnya demikian. Semuanya itu punya tujuan, yaitu keseimbangan. Bayangkan ketika Allah tidak membuat pemisahan-pemisahan itu, pasti akan tercampur baur menjadi satu, dan itu tidak akan indah. Tetapi ketika hari ini kemudian kita melihat semuanya telah jadi dan kita merasakannya demikian, kita melihat bahwa ini sesuatu yang luar biasa. Ini kehidupan yang Allah berikan bagi kita. Maka dari itu, mari kita melihat sungguh indah Allah dalam penciptaan dan pemeliharaannya bagi kita. Sehingga mari kita merespon apa yang menjadi bagian dari penyertaan Tuhan itu di dalam kehidupan kita sampai dengan saat ini. Roh Kudus menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang sudah dinyatakan bagi kami. Mari Bapa Engkau memberkati. Biarlah itu boleh menjadi kekuatan bagi kami untuk kami hidupi dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih telah mendengarkan suara Marturia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.